Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Materinya yaitu keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Subbab dari materi ini, yang pertama, aliran sumber daya keuangan internasional. Yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. 3. Peran dan pertumbuhan pengiriman uang. 4. Bantuan atau pinjaman asing. Perdebatan tentang bantuan pembangunan. 5. Konflik dan pembangunan. 1. Aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat terbentuk. Yang pertama, investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio terdiri dari A. Investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. B. Investasi portofolio atau portfolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga, di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha, bank, reksadana, perusahaan, dan investasi swasta. 2. Pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. 3. Bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing. 3. Bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing yang terdiri dari A. Pemerintah nasional individual dan badan donatur multinasional dan yang kini makin berperan. B. Lembaga swadaya masyarakat LSM, Non-Governmental Organization atau NGO swasta, sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Kita juga akan mengamati sifat, nilai penting, dan kontroversi terkait dengan investasi swasta langsung dan investasi portofolio serta bantuan asing dalam konteks ekonomi dunia yang sedang berubah. 2. Investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyemai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari suatu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi jumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi, baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul dari negara-negara berpendapatan menengah tinggi, seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik tapi bisa berpotensi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Tidak banyak bidang ekonomi pembangunan yang menimbulkan banyak kontroversi dan ditafsirkan secara begitu beragam seperti halnya isu manfaat dan biaya dari investasi swasta asing.
Tetapi apabila kita mencermati lebih dekat kontroversi ini, kita akan melihat bahwa kebanyakan pertentangan yang terjadi bukanlah mengenai pengaruh MNC pada agregat ekonomi tradisional, seperti GDP investasi, tabungan, dan tingkat pertumbuhan manufaktur. Meskipun pertentangan ini memang terjadi, melainkan mengenai makna fundamental pembangunan ekonomi dan sosial yang terkait dengan beragam kegiatan MNC. Dengan kata lain, kontroversi seputar peran dan dampak investasi swasta asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumentasi dasar yang mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks jenis pembangunan yang ditimbulkan dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan, faktor penentu, pertumbuhan ekonomi investasi asing, dan juga bantuan luar negeri. Biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Kontribusi dari investasi swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara penerimaannya adalah: 1. Peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. 2. Kontribusinya dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto ditambah dengan bantuan publik asing neto. 3. Kesenjangan antara penerimaan pajak pemerintah yang ditargetkan dan jumlah pajak domestik yang dapat dipungut. 4. Terdapat jenis kesenjangan berbeda dalam manajemen, kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh operasi lokal dari perusahaan-perusahaan juga swasta asing. Argumen yang menentang investasi swasta asing memperlebar kesenjangan. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro-investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumentasi berikut. 1. Walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal merinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, namun menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain. MNC juga meningkatkan sejumlah besar modal mereka secara lokal di negara berkembang, dan hal ini menyebabkan semakin sedikitnya investasi perusahaan lokal. 2. Walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil, akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial, dan akibat repatriasi laba, bunga royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. 3.
Walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya disebabkan adanya konsesi pajak yang bersifat liberal. Praktik penetapan harga transfer atau transfer pricing, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. 4. Manajemen, keterampilan wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontrak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya angka tersebut dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Yang kedua, menyelaraskan pro dan kontra. Aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilannya dan kenyataannya bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi. Menjadi investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang runtuhnya keuangan Asia pada tahun 1997. Rusia pada tahun 1998, kacaunya mata uang Brazil pada tahun 1999, krisis Argentina tahun 2001 sampai tahun 2009 dan penurunan dramatis dalam aliran dana ke negara-negara berkembang pada tahun 2009 menegaskan betapa rapuhnya pasar keuangan global. Justru negara-negara berkembang pertama-tama perlu berfokus pada penciptaan kondisi fundamental bagi pembangunan. Karena bukti menunjukkan bahwa MNC dan investor portofolio mengikuti pertumbuhan ekonomi alih-alih menjadi pemicunya. 3. Peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagai diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakang ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Namun, perlu ditekankan bahwa migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh perdagangan manusia. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerja, dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Jelas, agar migrasi dapat membawa manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat negara berkembang, perbaikan perundangan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran berstatus tidak tetap, dan kondisi kerja bagi pekerja migran sangat penting, karena akan meningkatkan etikat negara-negara maju untuk menerima peningkatan migrasi yang masuk akal. 4. Bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Selain pendapatan ekspor, serta investasi langsung dan portofolio swasta asing, negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing lain,
bantuan pembangunan publik atau resmi, bilateral, dan multilateral, serta bantuan swasta tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain seharusnya masuk ke dalam definisi bantuan asing. Namun, dalam definisi yang sederhana itu pun terkandung sejumlah masalah. Misalnya, banyak transfer sumber daya yang berlangsung dalam bentuk terselubung, seperti pemberian tarif preferensial lebih rendah daripada tarif rata-rata yang sesungguhnya oleh negara-negara maju bagi ekspor produk manufaktur, khususnya dari negara paling tidak berkembang. Tarif ini memungkinkan negara berkembang untuk mendapatkan lebih banyak valuta asing dari penjualan produk-produk industrinya di pasar-pasar negara maju dengan harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Konsekuensinya, terdapat keuntungan neto bagi negara-negara berkembang dan kerugian neto bagi negara-negara maju, yang jumlahnya mencerminkan transfer sumber daya real ke negara-negara berkembang. Transfer modal tersirat atau aliran terselubung ini seharusnya juga harus diperhitungkan dalam menilai aliran bantuan asing. Namun biasanya hal itu tidak pernah dilakukan. Jumlah dan alokasi bantuan publik. Bantuan pembangunan resmi atau ODA merupakan penyaluran pinjaman atau hibah dengan syarat lunak oleh badan resmi, biasanya oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang berpendapatan tinggi. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral, misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB, lebih memiliki dasar ekonomi. Meskipun dalam hal ini, kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya yang per kapita pertimbang kalangan miskin, karena bantuan asing dilihat berbeda dari sudut pandang pendonor dan penerima. Kita harus menganalisis proses memberi dan menerima ini dari kedua sudut pandang yang kontradiktif tersebut. Alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Misalnya, bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Dan tentu saja, ini telah menjadi jawaban retoris mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad 21 ini. Meskipun begitu, belum ada bukti historis yang menunjukkan bahwa selama periode waktu yang lebih panjang, negara donor membantu negara lain tanpa mengharapkan pamrih, manfaat politis, ekonomis, militer, anti-terorisme, anti-narkotika, dan sebagainya. Kita berfokus di sini pada motivasi bantuan asing dari negara pendonor dalam dua kategori luas, tetapi seringkali berkait politik dan ekonomi. 1. Motivasi politis. Motivasi politis sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memandang bantuan asing sejak tahun 1940-an akhir di bawah Marshall Plan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian Eropa yang hancur akibat perang sebagai sarana untuk mencegah meluasnya komunisme. Ketika kepentingan perang dingin bergeser dari Eropa ke negara berkembang pada pertengahan 1950-an, kebijakan
pembendungan meluasnya komunisme yang terkandung dalam program bantuan Amerika Serikat memberikan penekanan pada dukungan ekonomi, politik, dan militer bagi negara-negara dunia ketiga yang bersahabat, terutama yang dianggap strategis secara geografis. 2. Motivasi-motivasi ekonomi. Model-model dua kesenjangan dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Hal ini terlihat jelas terutama bagi Jepang, yang mengarahkan sebagian besar bantuan asingnya ke negara-negara Asia tetangganya, di mana Jepang memiliki investasi swasta yang substansial dan perdagangan yang makin meluas. Meskipun motif politik mungkin bernilai sangat penting bagi negara donor lain, alasan ekonomi setidaknya dijadikan sarana pengumbar janji untuk menyamarkan motif lain dalam memberikan bantuan. 3. Pertumbuhan dan tabungan bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil dari laju pertumbuhan lebih yang tinggi yang memang ingin diraih. Pada akhirnya, diharapkan kebutuhan terhadap bantuan lunak akan menurunkan dengan sendirinya setelah sumber daya domestik sudah cukup memadai untuk mendukung suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kenyataan, banyak bantuan asing tersebut yang tidak diinvestasikan, dan jika diinvestasikan, produktivitas dari investasi tersebut seringkali sangat rendah. Namun, salah satu alasan utama yang mendasarinya adalah persyaratan yang terkait dengan bantuan asing tersebut. 4. Bantuan teknis. Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan bantuan teknis atau technical assistance dalam bentuk transfer tenaga kerja berketerampilan tinggi untuk menjamin bahwa dana bantuan tersebut benar-benar digunakan dengan cara yang paling efisien untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengisian kesenjangan keterampilan tersebut bersifat analog dengan proses pengisian kesenjangan keuangan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dampak pembangunan yang berkelanjutan mengharuskan adanya fokus pada pelatihan di negara penerima bantuan. Yang kelima, kapasitas absorptif terakhir. Jumlah bantuan dianggap berhubungan dengan kapasitas absorptif negara penerima bantuan, yakni kemampuan suatu negara untuk menggunakan dana bantuan secara bijak dan produktif, seringkali diartikan sesuai keinginan negara donor. Yang keenam, motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi. Negara donor argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak menafikan kenyataan bahwa pada tataran ekonomi yang ketat sekalipun, manfaat nyata dirasakan negara donor berkat program bantuan mereka. Mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasan mengapa negara penerima biasanya cenderung menerima bantuan, bahkan dalam bentuk yang membatasi dan ketat, kurang dipertimbangkan ketimbang alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Alasan utamanya mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh berbagai kisah keberhasilan seperti Taiwan dan Korea Selatan tanpa memandang kasus negara lain yang tidak berhasil. Mereka yakni bahwa bantuan tersebut merupakan bahan utama dan penting dalam proses pembangunan. Bantuan asing melengkapi kelangkaan sumber daya domestik, membantu mentransformasi ekonomi secara struktural, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, alasan ekonomi untuk bantuan sebagian didasarkan pada penerimaan negara berkembang atas persepsi negara donor mengenai apa yang negara miskin perlukan dalam rangka menciptakan dan memacu pembangunan ekonominya.
Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yaitu organisasi nirlaba yang seringkali terlibat dalam menyediakan bantuan keuangan dan teknis bagi negara berkembang. LSM memiliki dua keunggulan utama. Pertama, karena tidak terikat dengan kepentingan politik, sebagian besar LSM mampu bekerja secara lebih efektif dan di tingkat lokal bersama masyarakat yang mereka coba bantu ketimbang program bantuan bilateral dan multilateral. Kedua, dengan bekerja langsung bersama organisasi masyarakat setempat, banyak LSM lebih mampu untuk menghindari kecurigaan dan sinisme dari masyarakat miskin yang seringkali memandang bantuan mereka sebagai bentuk pamrih atau hanya berjangka pendek. Dampak-dampak bantuan. Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi dari bantuan asing, terutama bantuan publik atau pemerintah, seperti halnya dampak investasi swasta asing, masih ramai diperdebatkan. Satu pihak ada para ekonom tradisional yang mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain adalah para kritikus yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan dengan mengganti alih-alih melengkapi tabungan dan investasi domestik dan memperparah defisit neraca pembayaran akibat meningkatnya kewajiban pelunasan utang. Ketika bantuan tersebut berbentuk pinjaman meskipun bersifat lunak, dan mengaitkan bantuan dengan kewajiban mengimpor produk negara pendonor. 5. Konflik dan pembangunan. Cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kengerian dan akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang, dan adanya keraguan akan menyelesaikan konflik tersebut atau bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Ketidakpastian ini misalnya menghambat investasi dan kewirausahaan dan mempercepat pengurasan intelektual. Oleh sebab itu, upaya dalam mencari konsekuensi, penyebab, dan penyelesaian kuratif dan preventif atas konflik disertai kekerasan dan perbaikan dari kondisi yang dapat memicu konflik telah menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi pembangunan. Konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat terkena dampak langsung karena para orang tua kehilangan mata pencaharian atau menjadi pengungsi dan anak-anak terpaksa bekerja. Pemulihan akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa berkembang mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup, dan untuk merekatkan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dampak dan konsekuensi dari konflik senjata yaitu A. Kesehatan, B. Hancur kekayaan, C. Memperparah kelaparan dan kemiskinan, D. Hilangnya pendidikan, E. Ikatan sosial yang koyak. Penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik. Baik analisis ekonometrik dan bukti studi kasus menunjukkan bahwa konflik lebih lazim terjadi di negara-negara dengan pendapatan yang lebih rendah, pertumbuhan lambat, penduduk dengan jumlah menengah hingga pesat, produksi minyak yang signifikan. Lembaga negara yang buruk, sejumlah besar etnis minoritas yang dimarginalkan, pembagian etnis,
penekanan berlebih pada sumber daya primer dan peluang untuk meraup keuntungan dari komoditas ekspor bernilai tinggi. Seperti yang akan Anda lihat, berita baiknya adalah bahwa sebagian besar wilayah yang beragam secara etnis atau dari aspek lain tidak mengalami konflik disertai kekerasan dan wilayah lain dengan ketimpangan tinggi. Di antara individu pun biasanya tidak mengalami konflik disertai kekerasan. Berarti penyebabnya bukan sekadar faktor ekonomi dan budaya. Sepertinya kemungkinan terburuknya terjadi ketika terdapat ketimpangan tinggi di antara kelompok dengan identitas tertentu. Faktor yang meningkatkan risiko konflik yaitu: 1. Ketimpangan horizontal. 2. Sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. 3. Perbuatan untuk menguasai sumber daya yang bisa diekspor. Resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. 1. Pentingnya kelembagaan. Lembaga yang baik dalam konteks ini memfasilitasi resolusi konflik, sehingga mencegah kekerasan dan dengan demikian memungkinkan tumbuhnya kemampuan. Tanpa perbaikan dalam lembaga-lembaga dasar, kesepakatan yang murni politis akan muncul kembali konflik atau gagal menciptakan kondisi pembangunan ekonomi yang seimbang. 2. Pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Keamanan nasional sekali lagi, sebuah kelembagaan mendasar menjadi sangat penting ketika kekerasan mulai keluar melintasi perbatasan serta sisa-sisa kekerasan dan pasukan pemberontak masih aktif di kantung-kantung wilayah di luar perbatasan, seperti yang telah dilakukan oleh Road Resistance Army di Uganda. Kejahatan terorganisasi multinasional telah menjangkiti negara-negara lain. PBB dapat memainkan peran koordinasi yang lebih aktif. Organisasi dan badan internasional lain dapat menyediakan dana dan membangun kapasitas. Aturan dan kesepakatan internasional baru telah membantu mengurangi persoalan mengenai insentif konflik, dengan menciptakan pengendalian pada ekspor dan impor dari komoditas yang bernilai tinggi. Selain itu, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil bahu-membahu untuk memperkuat rancang sukarela internasional untuk mengurangi insentif keuangan yang memicu peperangan atau untuk menjamin bahwa sumber daya yang dihasilkan tidak akan mendanai konflik. 3. Pelaku regional. Pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Rekonstruksi pasca konflik juga menjadi permasalahan bagi kerjasama regional berbagai negara. Uni Afrika makin memainkan peranan penting dalam mengatasi konflik disertai kekerasan dan dampaknya, terutama melalui operasi untuk menjaga perdamaian. Begitu kesepakatan damai ditandatangani dan di pemerintahan transisi atau permanen telah berdiri, dukungan bagai pembangunan ekonomi pasca konflik menjadi fokus utama. Di sisi Bank Pembangunan Afrika atau AFDB memainkan peranan aktif. Fragile State Unit AFDB menetapkan negara yang masih rentan konflik ke dalam kontinum yang terdiri dari dua tahapan. Pada tahap 1, pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk memperkuat perdamaian dan keamanan serta memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Pada tahap kedua, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka memperbaiki kondisi makroekonomi dan menerapkan kebijakan utang yang sehat, memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang sehat, dan menunjukkan transparansi akan tanggung jawab publik. AFDB telah menyasar 9 negara pasca konflik. Bagi program-programnya, Burundi, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Komoro, RDK, Guinea, Bissau, Liberia, Sierra Leone, dan Togo. Akan tetapi, efektivitas langkah-langkah AFDB yang menjanjikan ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Yang keempat, pelaku nasional. Negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negara dan tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. 5. Fokus pada pendidikan. 6. Pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komoditas. Fokus pada pendidikan. Education for All dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan yang
yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Kenyataan bahwa konflik merusak pendidikan dengan menghancurkan infrastruktur, melukai atau membunuh siswa dan guru, dan sebagainya memang begitu jelas. EFA menyatakan bahwa pendidikan juga berdampak pada konflik, karena konflik bisa jadi muncul dari suatu ideologi yang disebarluaskan melalui pendidikan. Oleh sebab itu, kerangka kerja EFA menuntut adanya pendidikan yang peka terhadap konflik dan inisiatif kebijakan yang diistilahkan sebagai pendidikan rekonstruksi. Pelajaran yang dapat diterapkan secara luas ditekankan, misalnya pelajaran yang didapatkan bahwa upaya mendidik keluarga mengungsi di wilayah konflik tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, dan pelajaran yang didapatkan dari pengalaman katakanlah dari lembaga SWAT di Pakistan mungkin dapat membantu penanganan konflik di RDK. Meskipun konfliknya sendiri sangat berbeda, EFA berpendapat bahwa pendidikan dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Studi mengenai pembangunan komunitas dan strategi lain atas pencegahan konflik dan pemulihan pasca konflik memang masih berada pada tahap dini, tapi hasil-hasil terbaru kini dilaporkan secara berkala. Penilaian yang dilakukan oleh Ganzala Mansuri dan Wijayendra Rao juga menyimpulkan bahwa CDD lebih efektif ketika diimplementasikan secara spesifik terhadap konteks permasalahan dengan negara rentang waktu yang panjang dan dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang dirancang baik. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.